Oke bocah, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Gak ada ruginya kalian klik subscribe teman-teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video. Oke teman, saya Yofi Sahrir dan kali ini saya sedang berada di channelnya Abil Virgo. Terus dukung channel Abil Virgo dengan cara subscribe, like, komen. Dan sekarang saya sedang berada di tempat Mas Imam, pemilik channel Abil Virgo ini. Bagi teman-teman yang terus mengikuti channel Abil Virgo, mungkin kemarin-kemarin sudah melihat bagaimana Mas Imam mencari tahu kesuksesan dari rekan-rekannya, kesuksesan dari teman-teman sekitarnya. Dan kali ini kita coba mengulik apa sih yang sudah didapat oleh Mas Imam. Dan sekarang mari kita panggil Mas Imam. Oke. Hai guys. Pangkas rambut atau barbershop nih. Kalau dikatakan suruh milih mana pangkas rambut atau barbershop, sebenarnya dua-duanya sama. Tapi saya lebih suka dibilang barbershop. Padahal kalau dari apa yang saya terapin di sini adalah semi sih, masih semi aja, belum ke level barbershop benar-benar profesionalnya belum. Karena saya masih fasilitasnya masih terbatas. Masih terbatas. Iya, tapi saya yakin pengetahuan saya lebih bisa dibilang mulai meningkat lah. Mulai meningkat dari sebelumnya. Itu merasa karena mengikuti seminar-seminar atau karena sering banyaknya customer yang masuk? Pertama dari customer, yang keduanya alhamdulillah beberapa saya mengikuti seminar, dan beberapa lagi saya dapat edukasi dan bimbingan dari teman-teman komunitas saya. Oh, jadi dari sekian banyak barbershop atau capster di khususnya wilayah Horglis, jadi mereka membuat sebuah komunitas dan saling sharing, seperti itu. Ya, kebetulan kalau komunitas Horglis saya dulu pernah naungi, cuman tahun 2000 berapa saya lupa, off dulu, dan nggak tahu kelanjutannya sekarang. Sekarang yang komunitas yang saya lagi naungi itu adalah komunitas KBSR. Apa itu KBSR? Keluarga Besar Seniman Rambut, yang personilnya itu adalah anggotanya dari wilayah Subang, gabungan Subang dan Indramayu. Ya, termasuk di Horglis ini dan Indramayu Timur sana, atas Maya. Itu hampir semua capster di wilayah Horglis gabung dalam komunitas itu atau? Yang saya tahu dari Horglis itu yang masuk komunitas itu adalah saya, Bang Epul, karyawan Bang Epul, sama Oni Zigzag yang dia punya barbernya di Bugis. Itu yang lainnya nggak ikut serta karena berbagai alasan lah. Beberapa kali saya mengajak mereka, tapi mereka punya alasan sendiri yang nggak bisa kita ikut campuri. Nyamannya mereka seperti apa ya? Betul. Dari tahun berapa jadi seorang capster? Kalau ditanya dari kapan saya mulai terjun di bidang ini, kalau nggak salah ya, saya agak lupa, cuman akhir 2013 kalau nggak salah. Akhir 2013 menekuni bidang itu. Ikut orang atau langsung buka sendiri? Justru itu Pak, saya tadinya nggak ada kepikiran mau jadi capster nih. Awal mulanya saya itu kan kerja serabutan. Iya, jadi apa aja saya lakukan lah, apa aja saya kerjakan gitu. Dan akhirnya tiba di fase dimana saya tuh benar-benar baru pulang dari Kerawang. Pulang dari tempat kerja? Enggak, waktu itu di Kerawang itu alhamdulillah usaha Pak. Oh, usaha anak kecil-kecilan. Pada saat itu saya dikasih modal sama sahabat saya, dan nggak lama karena perbedaan visi dan misi akhirnya saya pulang. Dan
kepulangan saya itu dia langsung menawarkan kerja pada saya. Pada saat itu saya belum kepikiran untuk kerja lagi. Tapi beberapa kali saya diajakin, akhirnya ya udahlah daripada saya nggak punya kerjaan, akhirnya cobalah di bidang kapser ini kan. Pada saat itu apa ya, banyak ya, rasanya jadi ragu, takut salah. Terus sebenarnya saya nggak jago-jago banget, cukup Itu udah mulai langsung buka sendiri? Enggak Pak, jadi Masih ikut? kita tuh ikut dulu sama orang, ikut dulu, kita diajakin dan pada hari pertama itu saya langsung dikasih tantangan, coba kamu nyukur anak kecil dulu, saya mau tahu kerjaan kamu kayak gimana. Dan pada saat saya nyukur itu, ya apa yang saya bisa gitu kan, apa yang saya bisa aja udah gitu lakukan. Karena anak kecil kan tidak terlalu menuntut Betul. potongan seperti apa gitu. Betul, jadi kalau resikonya tuh lebih kecil lah kalau kita potong anak kecil. Makanya saya awal mulai nyukur tuh dikasih anak kecil dulu. Dan akhirnya si ownernya ini bilang kalau saya tuh udah cukup, nggak usah belajar, kamu tuh udah langsung kerja aja, saya cocok dengan cara kamu, lanjutkan gitu. Sebelumnya apakah sudah mempunyai basic atau skill dasar dari menjadi seorang capster? Cerita sedikit Pak. Jadi dulu itu waktu saya masih di desa tempat kelahiran saya itu, saya nggak sama sekali nggak bisa cukur. Tapi teman main saya, ya teman main saya itu semuanya bisa nyukur. Saya pernah bukan dilecehin ya. Jadi saya pernah bilang kalau saya tuh enak sendiri, paling enak sendiri di situ tuh, karena cukur sama ini mah nggak bisa gantian gitu kan. Iya. Akhirnya saya dalam hati, awas loh, suatu saat nanti saya akan lebih jago daripada kalian gitu. Jadi sebuah motivasi. Dan setelah saya pindah rumah, saya tuh nggak tahu kenapa ya. Jadi ada salah satu seorang yang berjasa banget menurut saya dalam hidup saya itu, dia tuh maksa saya untuk cukurin beliau gitu. Oh iya. Awalnya saya nggak bisa kan, akhirnya dipaksa diajarin basicnya, walaupun rada kroak-kroak tapi ya emang orang itu nggak kapok, terus menerus minta cukur sama saya. Dan akhirnya saya dari situlah saya punya basic sedikit-sedikit pakai keberanian ya? Pakai manual gitu. Dan saya kaget juga sih pas diajakin terjun ke bidang ini. Saya nggak mengira sama sekali dalam hidup saya tuh nggak ada pikiran saya mau jadi tukang cukur atau capster itu. Bukan sebuah cita-cita. Bukan sebuah cita-cita yang. Tapi anehnya sekarang setelah saya menjadi capster itu banyak orang juga yang ingin seperti di posisi saya ini. Ingin menjadi seorang capster. Iya. Jadi pernah ngalamin jadi karyawan, pernah ngalamin dan sekarang di posisi sebagai seorang bisa dibilang pengusaha kecil, atau ya bisa dibilang pengusaha karena dia Mas Imam ini buka usaha sendiri, capster sendiri, dia tidak ikut orang, betul? Namanya Mas Imam Barbershop. Iya. Ngomong-ngomong masalah karyawan, Ya. menurut pandangan Mas Imam, lebih nyaman jadi seorang karyawan atau punya usaha sendiri? Kalau dari masalah nyaman atau nggak nyaman, itu dua-duanya memiliki porsi yang sama. Kalau menurut saya tuh, saya dulu waktu jadi karyawan itu berpikir kalau usaha itu akan lebih banyak hasilnya. Jadi seorang pengusaha itu hasilnya lebih banyak. Iya. Yang keduanya, jam kerja kita bebas, ya kan? Jam kerja seorang usaha sendiri itu jam kerjanya bebas. Bebas. Nah, kalau setelah kita usaha sendiri, itu nggak enaknya kita tuh ya kayak semua apa yang kita lakukan itu kita tuh dituntut untuk kayak biaya operasionalnya dan lain sebagainya, tanggung jawabnya penuh, benar-benar penuh. Jadi walaupun kebebasannya kita bebas atau penghasilannya kita lebih besar, tanda kutip bahwa penghasilan itu bukan penghasilan yang mutlak buat kita hakiki, enggak, maksudnya bukan buat kita semua. Ada beberapa yang harus kita lakukan kayak tanggung jawab operasional tempat,
ya kan, sewa tempat kalau yang masih ngontrak, ya kan. Terus ada operasional alat, gitu kan. Ada lain-lain lah, pokoknya kebutuhan yang harus kita penuhi. Ternyata nggak jauh beda sebenarnya kalau kita nikmas masing-masing, baik jadi karyawan ataupun jadi pengusaha, masing-masing ada enak atau nggak enaknya. Jadi kita tuh nggak usah deh mikirin yang enak atau nggak enaknya, kita jalanin aja sesuai keadaan yang ada, sesuatu yang ada dalam posisi kita itu, gitu Pak. Ya, ini ya kalau balik lagi sebagai manusia itu sudah ada porsi rezekinya masing-masing kan. Betul, Pak. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpikir udahlah buka usaha sendiri saja. Buka usaha sendiri itu lebih enak, kita nggak diatur orang. Dari sisi seperti itu mungkin iya. Tapi ingat teman-teman, nggak semuanya orang itu bisa berusaha, nggak semuanya orang itu bisa memanage keuangannya masing-masing, nggak semuanya orang itu seperti itu. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang pengusaha, syukuri apa yang udah kita dapat. Ketika kita menjadi seorang karyawan, ya syukuri juga. Nggak semuanya orang ada di posisi kita. Ada yang tidak menjadi karyawan, tidak punya usaha, dan dia masih memikirkan saya harus gimana. Dan nggak selamanya karyawan itu di bawah pengusaha. Maksud saya gini, ada seorang yang mengatakan, masih mending kayak saya, usahanya punya sendiri, nggak ditunjuk orang. Tapi punten, dia bilang seperti itu kepada karyawan yang mungkin gajinya lebih tinggi, hanya titelnya sebagai karyawan, tapi gajinya lebih tinggi. Jadi kalau ngomongin masalah uang, ngomongin masalah penghasilan itu, kalau menurut saya nggak sama lah, nggak selamanya seorang karyawan penghasilannya di bawah seorang pengusaha, nggak sama seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu, pandangan saya sebagai menilai pengusaha atau buka usaha sendiri atau karyawan. Karena balik lagi, nggak semua orang mempunyai jiwa wirausaha. Betul, Pak. Nggak semua orang bisa manage uangnya masing-masing, nggak semuanya. Bahkan ada orang yang udah menjadi pengusaha pun tetap usahanya usaha sendiri, tapi di manage oleh orang lain. Gitu. Artinya dia tidak mau tahu apa-apa, taunya hasil seperti itu. Ada yang seperti itu. Dia tidak menikmati ke usahanya, tidak mengerti proses usahanya, tidak ada aja seperti itu. Bahkan saya pernah jatuh bangkrut karena ya itu tadi Pak, tidak bisa saya anggap saya tuh udah mumpuni ilmunya, udah cukup lah di bidang cukur tuh kalau untuk usaha sendiri, dan kebetulan juga banyak dorongan dari orang lain ya kan untuk buka sendiri. Kenyataannya setelah saya punya pengalaman jadi karyawan orang lain 2 tahun atau berapa tahun saya lupa, tapi ternyata setelah saya menjadi pengusaha itu nggak gampang bro. Jadi ada beberapa yang kayak kesalahan saya itu adalah memanage uang. Itu yang paling penting ya, Iya, memanage uangnya kurang baik. Jadi kita tuh harus belajar lagi memanage uang, bukan cuma hanya dari potensinya, dari usahanya itu. Kita tuh udah tahu nih belanjanya, misalkan dari pekerjaan lain, misal dagang gitu kan. Kita tuh udah tahu belanjanya, udah tahu kalkulasi ininya apa, untung ruginya begini, tapi kita tidak bisa memanage uang dengan baik, pengeluaran atau pemasukan itu nggak akan berhasil bro. Dengan melihat, oh iya si ini loh udah usaha, dia udah bisa hidup mapan, hidup enak, tapi belum tentu apa yang dia kerjakan itu cocok buat kita ikutin caranya dia juga belum tentu, karena setiap manusia itu mempunyai cobaannya masing-masing, beda-beda seperti itu. Tapi yang paling ada kata-kata yang paling merubah hidup saya pribadi dari kerja satu ke kerja yang lain itu adalah motivasi dari kakak saya sendiri yang bilang sama saya bahwa orang hidup itu, laki-laki itu ya yang penting yang harus digali potensinya itu adalah pertama ya kayak hobi, yang kedua keterampilan. Kita tuh harus punya keterampilan guys. Jadi kalau kalian merasa yang laki-laki belum punya keterampilan, kayaknya sayang banget gitu. Intinya pokoknya kita tuh kalau menurut abang saya nih, intinya kalau laki-laki itu harus punya keterampilan. Ketika kita sudah punya keterampilan, maka ada pegangan hidup gitu. Kita nggak ragu, iya. Karena kita
kita udah punya skill nih, udah punya keterampilan yang bisa kita jual ke masyarakat tuh apa. Yang Betul. paling tidak senjata kita untuk hidup tuh apa sih? Kita udah punya seperti itu. Jadi tapi kadang ada juga orang yang dia tuh punya keterampilannya, dia punya skill, captain, dia punya skill pangkas rambut, dia punya keterampilan untuk itu. Tapi rasa mindernya tinggi atau keberaniannya untuk memulainya itu nggak ada keberanian. Sebenarnya dia punya, maksudnya ketika dia di lingkungannya membutuhkan jasanya dia mau dan hasilnya bagus. Tapi untuk maju sendiri dia nggak mau. Dan untuk orang-orang yang seperti itu baiknya seperti apa masukannya? Orang yang punya potensi dan malu untuk memulainya, itu saya kira harus merubah mindsetnya dulu. Yang kedua, setelah bisa merubah mindsetnya, kita harus rubah cara gaulnya. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang pemberani. Maka dengan sendirinya kita tuh akan tertular, energi positifnya itu akan tertular. Untuk menurut saya ya, nggak ada alasan untuk apa sih, kalau dari segi materi atau finansial ya, nggak ada alasan untuk kita tuh nggak punya modal, kita tuh ini, kita tuh itu tuh cuma beberapa alasan beberapa orang aja yang nggak mau tampil gitu. Sebenarnya kalau kitanya udah benar-benar niat, mindsetnya udah baik, bagus, terus gaulnya udah benar, nggak ada alasan. Sekiranya kita tidak punya modal uang finansial atau materi pun, kita punya aset kok. Kita punya sahabat atau dari beberapa relasi lah untuk mewujudkan buka usaha tersebut gitu. Pasti ada jalan. Ada aja jalan. Iya, ketika ada niat pasti ada jalan. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Dan orang yang bersungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya. Betul, majada. Ya, kalau niat itu innama ahmalu binniat. Sebenarnya tadi mau ngomong seperti itu Mas, cuman takut bukan konteks saya, maksudnya bukan ranah saya. Iya, nggak apa-apa. Kan kita kan belajar juga, ya kan. Bukannya pamer bisa istilah itulah pokoknya atau apalah. Ya. Tapi setidaknya kita berusaha mengulang untuk mengingat. Ya. Apapun yang baik kalau bisa disampaikan ya sampaikan. Ya, Yang baik, misalnya kita udah dapat ilmu yang baik, paling enggak ya kita sampaikan ke teman-teman, barangkali ada yang belum tahu. Betul sekali, brother. Oke, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Imam, seorang capster pemilik Mas Imam Barbershop. Terlalu banyak mungkin pengalaman yang udah, ya mungkin masih sedikit karena kita masih muda ya, masih sedikit. Banyak orang di luar sana yang mempunyai pengalaman lebih dari kita, mungkin sangat banyak sekali di luar sana. Jadi saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada penyampaian dari kita yang mungkin kurang berkenan atau kurang pas buat rekan-rekan semuanya. Sekali lagi kami berdua mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum, dan jangan lupa subscribe Abil Virgo, komen, dan juga like. Ciao. Saya